Prabowo kan menulis buku Paradok. Paradok itu kira-kira seperti begini. Idealisnya satu, tapi kenyataannya 1000. Gitu. Sangat jauh berbeda. Kalau realisasinya idenya satu, realisasinya keadaannya sebenarnya yang terjadi adalah -1. Begitu sebenarnya. Apa maksud saya di sini? Prabowo mengatakan demi rakyat, akan membangun, berjuang demi rakyat. Kemudian Pilpres sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita harus menyatu lagi. Itu kuncinya yang dikatakan oleh Prabowo kan. Tapi kenapa dia tidak mau pakai orang-orang sekelas Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan? Macam-macam imin yang dipakainya. Kenapa itu? Padahal track record orang-orang seperti Anies Baswedan, seperti Mahfud MD, itu sudah sangat jempolan. Memang mereka berjuang untuk rakyat, bukan untuk korupsi, menjabat untuk berkorupsi, berkolusi, nepotisme, segala macam. Tidak. Tapi narasi Prabowo ini mengatakan kepada kita berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Apa salahnya? Dia merekrut orang-orang terbaik, putra-putra terbaik yang berkompetisi sama dia kemarin. Artinya harus sportif kita. Kalau kalah memang sudah di bawah peraturan-peraturan dari pemimpin kita presiden. Tidak sportifnya begitu. Seharusnya orang-orang sekelas Mahfud MD yang notabene dia patuh kepada pimpinannya dengan kalau pimpinannya itu benar memang, atau Anies Baswedan yang sudah terbukti juga patuh kepada pimpinan-pimpinannya kalau pimpinannya itu benar. Ini narasinya dikatakan kita mau merangkul, mari kita membangun bersama. Tapi dipakai orang-orang yang menyusahkan dia, kan berbeda, sangat berbeda, jauh panggang dari api. Contoh PPN, gas, pagar laut, nggak beres-beres sampai sekarang. Banyak kasus-kasus, misalnya Zarfrikas kemarin kan di MA, nggak selesai-selesai sampai sekarang. Seharusnya begitu. Atau IKN, atau makan siang gratis. Prabowo kalau tidak mau disusahkan, baik oleh narasi dia, kalau memang dia pro kepada rakyat, bukankah pendukung Ganjar itu ada 16%? Kalau dia angkat Ganjar bersama dia, mari kita berjuang membangun negara ini. Dia angkat Anies Baswedan, ada 24% kemarin itu bersama Anies Baswedan kan? Kalau sama Prabowo-nya 58%, dibawa orang itu masuk bersama dia berjuang. Ini dalam konotasi berjuang, bukan mengkorupsi uang negara. Bukan. Jangan balik-balikkan perjuangan menjadi pemimpin itu adalah untuk mendapatkan kue-kue pembangunan. Tidak boleh itu. Kita harus berjuang sebenarnya. Memimpin itu, kata Prabowo kan, harus bekerja untuk rakyat. Artinya berjuang. Sama dengan pejuang kemerdekaan, Soekarno, Hatta, begitu kan. Gus Dur misalnya. Kan tak ingin menjadi kaya dia, tak ingin jadi korupsi dia, berkorupsi dia di situ. Kan sederhana. Cara logika terbalik ini paradok yang dikatakan oleh Prabowo itu ternyata pada dirinya sendiri. Ada bukunya dibuat dulu, paradok katanya. Beda dengan idealis dengan kenyataan yang ada. Beda kata dengan perbuatan. Itulah yang paradok itu. Kalau Prabowo pintar lah sedikit di sini sekarang. Tidak mau mengikut-ngikutkan yang mendengung-dengungkan Anies atau Ganjar atau Mahfud itu adalah lawan. Bukan, sekarang tak ada lawan lagi. Jangan terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang jelek-jelek seperti itu. Mari kita membangun semua. Rekrut Ganjar, rekrut Mahfud, rekrut Anies. Caimin memang sudah. Itu kan putra-putra terbaik yang kemarin berkompetisi dengan Anda, Pak Prabowo. Itu sebenarnya orang-orang yang bersama Anda berdiskusi untuk memberikan jalan yang terbaik, mencari jalan yang terbaik untuk bangsa ini. Itulah orang-orang yang sudah kompatibel, yang juga banyak pengaruh kepada rakyat. Karena visi dan misinya ternyata benar, diinginkan juga oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Itu sebenarnya yang harus dilaksanakan sekarang oleh Prabowo. Kan dibalik isu reshuffle ini, katanya saya mendorong Anies ditarik ke Prabowo, mendorong Mahfud ditarik ke Prabowo, Ganjar juga. Iya, saya mendorong. Demi apa? Demi katanya untuk membangun bangsa ini. Jangan dibuat permusuhan. Itu namanya dibuat permusuhan kalau tidak mau memakai orang-orang Anies, Mahfud. Artinya sudah membuat orang barisan pendukungnya di luar pemerintahan, di luar untuk membangun negara ini. Katanya kita tidak ada masalah oposisi segala macam. Rangkul orang itu, tinggal itu. Partai politik itu letihnya semua kan di bawah Prabowo semua sekarang kan. Tidak peduli lagi sebenarnya. Itu yang saya katakan di sini, narasi-narasi sekarang ini bahwasanya ada reshuffle kabinet, rencana Prabowo. Makanya kalau ditembak saya, kenapa Getol mengajukan Anies Baswedan dan Mahfud MD untuk masuk ke kabinet Prabowo? Orang ini sudah terbukti berjuang untuk rakyat. Prabowo mengatakan berjuang untuk rakyat. Tapi dipakainya Bahlil, yang jelas-jelas pada waktu di Rempang itu, apa ceritanya dulu? Kemudian barisan Jokowi yang menghambur-hamburkan uang di IKN, udah terbukti, banyak korupsi di situ kata-katanya.
Itu yang saya maksudkan di sini. Kalau ingin memang membangun bangsa ini, caranya seperti itu. Buang orang-orang yang ingin diresapel, atau kata-kata resapel sekarang itu kata-kata omon-omon aja. Apakah begitu? Kan tidak salah bersama, kalau kita bersama membangun suatu negeri ini. Jelas-jelas ada orang yang merusak, menghambat dia, menyusahkan dia, sehingga Prabowo harus turun tangan untuk menjelaskan semuanya. Pertanyaan kita, siapa antara Bahlil dengan Prabowo, siapa yang presiden sebenarnya? Kan itu pertanyaan kita. Karena presiden itu adalah pengambil decision maker, pembuat keputusan. Ini dibuat keputusan oleh menterinya yang bersalahan dengan keputusan dia, decision maker dia. Begitu juga Sri Mulyani. Pertanyaannya, ngapain dipakai orang seperti itu? Kalau Anies dan Mahfud sudah rekam jejaknya sudah jelas. Tidak akan berlawanan dengan Prabowo. Oh, politik nanti 2029 jangan dipikirkan sekarang. Dulu-dulu juga begitu. Prabowo dengan Jokowi berlawan nanti bisa bersatu. Jangan politik, kalau katanya politik dinamis, jangan tanamkan permusuhan begitu. Ambil orang itu, tarik dia, bersama-sama berdiskusi bagaimana untuk kebaikan negara ini. Jadi kalau saya dituduh mendorong, menyokong, meminta kepada Prabowo untuk memakai Anies Baswedan dan Mahfud MD ikut dalam pemerintahan bersama membangun negeri ini, bukan untuk mengkorupsi negara ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan pendapat saya. Terima kasih.